Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Pratiwi, umur 13 tahun, sekolah di SMP Negeri 25 Makassar. Jarang gugup sih, karena kalau udah naik di panggung itu semua yang saya takutkan itu hilang. Oh, oke. Karena yang Otomatis, fokus itu cuman harus melakukan yang terbaik. Kemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Konvergensi News. Dari Berita Kota Makassar, satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Wahda, tentunya dalam program Waktunya Wahda. Hari ini kita kedatangan runner up 1 dari Miss PRKM Sulawesi Selatan. Dia menang di Makassar dan kemudian melanjutkan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Waduh, daripada penasaran, langsung saja tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu sama yang ada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, manis sekali ya anaknya. Ini sudah kelas berapa ini? 1 SMP. 1 SMP? Waduh, serius. Oke, sebelum kita jauh-jauh berbicara, boleh tidak perkenalkan diri dulu dengan penonton yang ada di rumah? Silakan, Safa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Pratiwi, umur 13 tahun, sekolah di SMP Negeri 25 Makassar. Oke, berarti ini baru kelas 1 SMP. Aduh, serius ini. Tingginya berapa, Safa? 160 cm. 160 cm, waduh. Kemarin waktu Mama ngidam makan apa? Bukan tiang listrik ya? Bukan dong pastinya. Oke, Safa ini kan baru kelas 1 SMP. Tapi kakak penasaran sejak kapan ikut modeling seperti ini? Sejak TK. TK, umur sekitar 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, itu awalnya disuruh sama mama kah? Atau disuruh sama guru di sekolah mungkin? Ada acara begitu, terus TK lagi ngadain acara juga. Bukan ngadain sih, cuma karena kayak suruh anak-anak muridnya untuk ikut. Oke. Terus guru-guru yang bimbing. Oh, Terus aduh. saya kayak tertarik. Jadi ikut. Oke, akhirnya keterusan sampai kelas 1 SMP saat ini. Waduh, luar biasa sekali. Safa, kakak penasaran kalau belajar jalan di atas catwalk itu berapa lama belajarnya? Berapa ya? Aduh, kurang tahu juga itu. Dulu cuman belajar di dari umur berapa ya? Udah lupa. Oke, waduh. Sorry. Karena sudah lama ya. Sudah lama sebenarnya. Tapi itu berjalan karena Safa berpindah dari satu tempat catwalk ke tempat yang lain. Akhirnya terbiasa. Jadi semua orang itu teman-teman tidak terbentuk dengan sendirinya ya. Harus ada latihan. Waduh, luar biasa sekali Safa. Nah, selanjutnya Safa, ini kan sudah kelas 1 SMP. Apakah hobinya Safa ini tidak mengganggu pelajarannya Safa di sekolah? Kalau menurut saya sih tidak mengganggu. Kalau Safa di sekolah dari jam berapa ke jam berapa, Safa? Kalau sekarang itu dari jam 7 sampai jam setengah 4. Waduh, lama sekali ya. Cukup lama untuk anak-anak zaman sekarang. Tapi luar biasa karena waktunya di sekolah tidak membatasi mereka untuk berprestasi. Waduh, luar biasa sekali Safa. Nah, kakak penasaran, Safa ini ikut agensi kah? Atau ikut sanggar kah? Atau seperti apa Safa? Dulu sempat ikut di Sanggar Soraya. Tapi beberapa bulan aja karena waktu itu lagi full banget mengaji. Belajar mengaji. Teman-teman jangan lupa belajar mengaji ya. Meskipun Safa punya hobi, tetap dikesampingkan, terus fokus di agama. Waduh, keren Safa. Nah, ini kan Safa sudah SMP ya sekarang. Kakak penasaran, sebelum kita membahas itu, sebelum ini lomba apa saja yang Safa ingat yang pernah dimenangkan sama Safa?
Model aja sih, Miss PRKM, Mhm. terus Duta Pekan Raya Sulsel. Oke. Pernah juga masuk 10 besar Miss TSM Mhm. 2020. Waduh. Terus Oke. sempat juga kemarin juara 1 batik dan batik craft. Juara 1 batik Ya, craft. alhamdulillah. Memang anaknya keren sekali ya. Aduh, tapi sekeren ini bagaimana dukungan orang tuanya Safa di rumah? Selalu mendukung. Oke, selalu mendukung. Lebih dekat ke siapa ini? Mama atau bapak? Ke mama sih. Oke, karena kalau mama bisa diajak curhat ya. Ini bukan tentang cowok, karena ini masih kelas 1 SMP. Oke, Safa. Baik, Safa kan sudah sejauh ini berpindah dari satu tempat catwalk ke tempat yang lain. Sejauh ini pengalaman apa yang Safa paling ingat pada saat ikut lomba? Yang paling saya ingat itu pada saat ikut lomba yang ini sih, yang Miss TSM itu, karena kan berhari-hari lombanya. Oke. Jadi itu sangat menyerukan, capek sih tapi seru. Oke, karena dapat teman baru. Ya, Oke, tapi ada tidak pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan pada saat ikut lomba dan sebagainya? apa ya? Kan orang kalau lomba pasti kan ada yang kalah, ada yang menang. Jadi biasa kadang agak-agak sedih kalau tidak menang, tapi diterima aja. Mungkin Oke, itu. waduh, itu yang tidak enaknya ya teman-teman. Iya, sebenarnya. Tapi secinta apa Safa dengan modeling sehingga ketika kalah Safa mau ikut lagi lomba? Apa ya? Atau ada yang Suka-suka aja. diajarkan sama orang tua bahwa menang kalah di sebuah pertandingan itu biasa saja, nggak biasa saja karena semuanya itu proses ya Safa. Iya. Tapi kalau misalnya ikut model lebih kejar pengalamannya atau hadiahnya ini? Ke pengalaman juga bagus sih. Itu untuk kalau di masa depan siapa tahu bisa jadi apa ya? Digunakan, soft skill untuk Safa. Iya. Oke, memangnya Safa cita-citanya mau jadi apa? Apa ya? Mau jadi model? Model juga bisa. Jadi dokter juga bisa, semuanya juga bisa karena katanya jadi penyanyi juga bisa karena katanya Amin. Safa ini suka menyanyi juga. Waduh, nanti kita bahas itu ya. Oke. Runner up 1 Miss PRKM. PRKM Sulawesi Selatan 2022, masih baru ya. Kita semua bisa lihat itu salempangnya masih segar sekali warnanya. Oke, sejauh ini Safa mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu PRKM itu apa, Safa? PRKM itu Pekan Raya Kota Makassar. Dilakukan setiap Setiap 1 tahun sekali ya? Setiap kayaknya deh. Ya, Oke. karena ini juga baru pertama kali ikut yang PRKM Safa ini kemarin diajak sama siapa ikut ini lombanya? sama mama. Sama mama. Waduh, mungkin mamanya dapat informasi dari Instagram ya. Oke, berarti banyak informasi yang didapatkan dari mama. Ya. Oke, sejauh ini Safa kan sudah ikut lomba. Pengalaman-pengalaman apa saja yang Safa dapat di sana? Karena kan itu berhari-hari, pasti banyak pengalaman yang didapat dong. Untuk melatih diri aja. Percaya diri, selalu bisa dilatih untuk percaya diri kan. Oke deh, apalagi Jadi itu berjalan di yang atas saya- panggung. Tapi iya. kakak penasaran, bagaimana perasaan Safa ketika berjalan di atas panggung? Apalagi kan kita menggunakan high heels yang otomatis ketika gugup, waduh bahaya ini bisa jatuh. Jarang gugup sih, karena kalau udah naik di panggung itu semua yang saya takutkan itu hilang. Oh oke. Karena yang otomatis, fokus itu cuman harus melakukan yang terbaik. Oke, jadi teman-teman tidak akan gugup ketika fokus untuk melakukan yang terbaik. Intinya latihan. Karena kalau tidak ada latihan, bagaimana kita mau menampilkan yang terbaik, Safa ya? Aduh, luar biasa sekali. Kakak penasaran, percaya dirinya ini Safa terbentuk dari mana? Apakah dari latihan-latihannya atau juga mama yang selalu tanamkan kepercayaan diri kepada Safa? Kayaknya mama deh. Yang selalu melatih untuk selalu percaya diri. Oke, tapi Safa pernah tidak kayak malas ikut seperti ini atau lagi down atau seperti apa? Pernah sih malas, tapi kembali lagi karena itu memang jadi hobi. Oke, waduh, intinya kalau teman-teman punya hobi diteruskan kalau masih cinta. Diteruskan ya Safa. Waduh, keren-keren. Nah, kakak mau tahu targetnya Safa ke depannya seperti apa?
Kalau target kayaknya masih belum kepikiran. Oke. Masih fokus ke modeling, sekolah juga. Seberterima kasih apakah Safa kepada mama? Karena kayaknya kakak lihat ini Safa dekat sekali dengan ibunya. Secinta apa Safa dengan ibu? Sangat berterima kasih karena selalu mendamping. Selalu mendamping kalau kemanapun itu, bahkan apalagi kalau lomba. Oke. Cuman mama yang selalu ngedamping. Waduh, keren sekali ya. Tapi kalau misalnya pernah tidak Safa ikut lomba sendirian? Enggak. Tidak pernah. Nggak pernah. Iya, Kalau misalnya selalu- mama bilang, Safa pergi dulu sendiri lomba. Bagaimana? Berani tidak? Hmm, Kayaknya masih ragu ya. Masih Berarti ragu. masih sangat tergantung dengan mamanya. Ya iyalah, ini masih 13 tahun loh, masih butuh pendampingan. Oke, Safa. Safa kan sudah seperti ini sekarang, tapi tidak mungkin tidak ada perjuangan. Sejauh ini, kalau misalnya Safa dari sekolah dan lain-lain, bagaimana tanggapan guru-gurunya tentang perjuangan Safa ini? kalau dari guru-guru sih mendukung aja. Karena selama ini kalau ada yang izin gitu pasti diperbolehkan. Oke, diperbolehkan sama Iya. sekolah, tidak pernah ditantang karena kan Tidak. banyak Safa kalau misalnya ada anak nih yang berprestasi ketika mau minta izin pasti dilarang sama sekolahnya. Sekolah Safa beda. Iya. Oke, sekolahnya Safa di mana sih? SMP Negeri 25 Makassar. SMP Negeri 25 Makassar. Waduh, keren gurunya. Kalau Safa di sekolah suka belajar apa, Safa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sebenarnya tidak terlalu bisa, cuman suka aja. Suka, bukan karena suka. gurunya. Karena kan biasanya guru, kalau kita suka pelajaran otomatis karena gurunya Iya, seru. betul. Gurunya seru. Gurunya emang bagus sih yang bahasa Inggris, jadi suka. Oh, Jadi suka, Pak. keren sekali. Nanti kakak belajar mengajar di situ. Oke, Safa kan sudah punya sudah punya orang tua yang mendukung selama ini. Sejauh ini Safa kalau kalah kan tidak mungkin langsung bangkit begitu saja. Selain dukungan orang tua, apa sih yang membuat Safa mau belajar, mau berjuang, atau Safa di dalam hatinya Safa ada kemauan untuk menjadi orang yang berhasil atau sebagainya? Kalau saya sih ya mau-mau aja. Karena ini juga kan sebagai hobi. Kalau Oke. kalah itu mungkin urusan belakang karena itu kan sudah biasa. Itu Oke. memang tidak mungkin harus menang terus. Oke, jadi teman-teman kalau mau ikut lomba ya harus berani menerima kekalahan. Tapi kalau teman-teman kalau Safa dapat hadiah, teman-temannya bagaimana responnya? Senang-senang aja mungkin. Oke, berarti kalau di sekolah Safa punya banyak bestie tidak? Teman. Ada, Oke. banyak. Karena saya cuman mau bergaul aja. Oke, tidak memilih-milih teman. Tidak waktu- memilih-memilih. Walaupun berprestasi. Iya. Oke, karena banyak loh Safa yang mungkin berprestasi tapi ya pilih-pilih teman. Semoga Safa bukan seperti itu ya, dan jangan pernah menyombongkan diri karena kita tahu bahwa semua itu hanya titipan ya Safa ya. Oke, Safa, aktif di Instagram tidak? Aktif. Aktif di Instagram membagikan kegiatan-kegiatannya. Kalau di postingan jarang sih. Palingan di story-story aja. Oke, waduh luar biasa. Sebelum kita tutup, boleh tidak Safa sebutkan nama Instagramnya? @safa prtw_. Oke, nah Safa sebelum kita tutup boleh tidak memberikan teman-teman pesan-pesan kepada teman yang di rumah. Karena kan seperti kita ketahui ini Safa sibuk di sekolah tapi masih sempat menyempatkan dirinya untuk tetap berprestasi. Silahkan Safa. Pesannya untuk semuanya, terus berkarya sesuai dengan bidang atau keinginan masing-masing. Oke, tapi kan kakak tadi mendengar Safa juga hobi menyanyi. Boleh tidak kakak mendengarkan Safa menyanyi di sini? Lagu apa nih? Terserah ya, kayaknya yang hobinya Safa aja. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati.
Aduh, memang bagus suaranya. Kayaknya dari modeling nanti berpindah ya ke penyanyi. Boleh kakak rekomendasikan? Waduh teman-teman, percakapan kita yang menarik hari ini bersama Safa akan dimuat di harian beritakotamakassar.com dan online di www.beritakotamakassar.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Konvergensi News dari Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Saya Wahda bersama Safa Pratiwi. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.